Shalom semua. Siang hari ini saya akan membawakan tema tentang mezbah yang berkenan. Ya, tapi izinkan kita menyembah satu lagu dulu ya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Yuk minta drumnya
Biar pujian ini Tuhan mengiring setiap mezbah yang kami mau bawa di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah sebuah penyembahan yang seharusnya Kau nikmati Tuhan. Mari Roh Kudus singkapkan lebih lagi firman-Mu saat ini. Kami siap menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bicara tentang mezbah. Mezbah adalah sebuah tempat yang dimana dikhususkan ya untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mezbah itu adalah sebuah tempat yang dimana dikhususkan Tuhan untuk meletakkan setiap korban-korban. Kita mau belajar di sini perbedaan mezbah dan panggung. Ya, pasti perbedaannya adalah sangat-sangat signifikan, saudara. Kalau mezbah itu adalah di mana seseorang ingin berjumpa dengan Tuhan dan dia meletakkan sesuatu yang punya nilai. Ya. Dan saudara terkasih, ada mezbah yang berkenan, ada mezbah yang tidak berkenan. Bahkan mezbah yang dimuntahkan Tuhan dalam hardikannya. Karena orang tersebut sangat menghina Tuhan di mezbah Tuhan. Dan ujungnya itu hanya sebuah panggung kompetisi, panggung show, panggung kemunafikan atau pencitraan. Nah, saudara, perbedaannya di mana? Kalau panggung itu menjadi pusat perhatian setiap orang, sehingga setiap orang melihat, dan pribadi ini sangat-sangat membutuhkan sebuah kehormatan, ya, sebuah kebanggaan, bahkan sebuah pujian dan kehormatan dari manusia. Itulah panggung. Tapi kalau mezbah tidak. Mezbah adalah tempat yang disucikan di mana tempat setiap orang meletakkan sebuah korban. Setiap orang yang di mana fokus hatinya hanyalah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan mezbah adalah tempat di mana kita meletakkan semua kelemahan kita, keterikatan kita, bahkan segala kekurangan kita. Kita letakkan di mezbah. Nah, saudara, tetapi ada juga korban dari hasil sebuah pertobatan dan kedewasaan di jiwa kita yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Saudara, ada korban-korban mezbah yang nanti kita akan belajar. Ada mezbah-mezbah, ternyata itu di pelataran. Mezbah-mezbah di ruang kudus, mezbah-mezbah di ruang maha kudus, saudara ya. Dan saudara, dikatakan di sini ada mezbah yang dimana korban yang terbaik untuk meletakkan sebuah pertobatan dan kedewasaan di dalam jiwa karena mengasihi Tuhan. Kenapa di jiwa, saudara? Karena di dalam jiwa, saudara, berbicara tentang kedewasaan yang menguasai kehendak, pikiran dan perasaan yang sudah teruji berjalannya dalam waktu ke waktu. Saudara, mezbah yang tidak berkenan itu adalah api asing. Ya. Saudara, nanti hari Selasa kita akan ada momen spesial lagi, saudara. Tentunya enggak doa sengalaman sampai pagi ya, enggak usah takut. Ya, jadi kuasa pujian akan diganti sebuah momen mezbah keintiman dengan Tuhan. Ya, oke, kembali lagi saudara. Apa yang dimaksud mezbah yang tidak berkenan atau api asing? Mezbah yang dibangun dengan kebanggaan, dengan kesombongan, dengan diri merasa hebat, dengan diri merasa, saudara ya, bisa segalanya. Jadi contohnya, kalau misalkan ibadah, kalau nggak ada aku nggak bisa itu. Oh, kalau aku nggak yang pegang ini nggak bisa. Atau orang yang membangun mezbah di dalam keegoisan. Saudara terkasih, tanpa sadar seringkali manusia ini membawa 1000 bahkan lebih daripada itu. Yaitu saudara, spirit-spirit asing yang dia bawa di dalam mezbah Tuhan tanpa sadar. Contoh yang paling sering kali kita jumpai adalah mezbah keagamawian. Jadi kalau ke gereja itu cuma karena agama Kristen. Karena kewajiban.
Karena saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan. Bahkan saudara, mereka membawa atribut banyak hal. Ya saudara, yang mereka itu persembahkan di hadapan Tuhan tanpa mereka sadar. Bahwa sebetulnya itu ada semua kotoran-kotoran. Ya, dan saudara, mezbah yang membawa sampah-sampah, kesel, jengkel, mangkel, tapi harus beribadah dengan sangat terpaksa. Harusnya tadi saya mau pilih pergi, tapi kalau saya nggak datang lagi, kemarin saya udah nggak datang, nanti ibu tidak tanya, kenapa kau tidak ke gereja? Padahal saya nggak akan tanya saudara. Tapi suara-suara intimidasi itu saudara ya. Nah saudara terkasih, sesuatu yang dibangun dari kebanggaan, rasa hebat, rasa sombong, itulah selubung-selubung hati yang memanipulasi dirinya. Dan dia bawa kepada korban-korban yang dia anggap Tuhan berkenan. Tapi sejujurnya Tuhan mau muntah. Mezbah seperti apa lagi yang Tuhan tidak berkenan saudara? Mezbah tanpa persiapan. Asal-asalan datang ke Tuhan. Mezbah yang tanpa pertobatan, mezbah yang meremehkan Tuhan. Berapa banyak saudara, kita ini sejujurnya sudah mati rasa di dalam hadirat Tuhan. Tapi seringkali saudara ya, segala keangkuhan, segala kedagingan ini saudara ya, menutupi semuanya sehingga kita merasa itu tidak masalah. Yang penting saya tetap beribadah, yang penting saya tetap setia. Sejujurnya, engkau seperti mumi yang datang di dalam rumah Tuhan. Sehingga kau pulang, kondisimu tambah parah. Karena Tuhan yang di dalam jiwamu itu bukan Tuhan. Jadi saudara kasih, ibadah saja tanpa persiapan, itu mezbah yang gak berkenan. Karena kenapa? Karena engkau tidak menginginkan, engkau tidak merindukan, engkau tidak punya hasrat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau hanya berjalan dengan semu dan kebiasaan. Makanya jiwanya kosong. Karena Tuhan hanya menghampiri orang-orang yang membuka hati, orang-orang yang punya kerinduan, orang yang punya hasrat, orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Tapi kalau orang yang rutinitas, Tuhan bilang sorry, aku gak bisa berjumpa dengan orang yang gak punya hati. Makanya hidup gak berubah saudara. Tidur di gereja malahan. Kenapa? Karena ibu sih jamnya siang, jam tidur. Manusia ini selalu banyak alasan. Saudara, kembali lagi. New season. Sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah. Saudara, Nafiri sedang mempersiapkan untuk sebuah proyek-proyek yang terus berjalan selama 1 tahun ini. Berjalan ke provinsi demi provinsi. Untuk membawa sebuah kebangkitan untuk Indonesia menyembah. Ini butuh duit bukan ratusan juta, eman, bukan ember. Saudara terkasih, di sisi lain Nafiri butuh rumah Tuhan. Jadi mana yang utama? Yang utama adalah proyek Tuhan dulu. Kembali lagi saudara, hari-hari ini Tuhan kemarin bicara sama saya begini, nah sebetulnya untuk kita punya pintu rahasia itu jalan satu-satunya adalah mezbah. Saudara, perhatikan dalam setiap tokoh-tokoh di Alkitab. Setiap mereka dalam kondisi yang sangat terjepit, contohnya adalah Daud. Dia menguatkan kepercayaannya dan mencari Tuhan. Daniel dalam ketakutannya dia lari mencari Tuhan. Terjadilah sebuah solusi yang membawa satu terobosan. Saudara, perhatikan Daud, Daniel, bahkan saudara, setiap tokoh-tokoh, Abraham,
Yusuf, selalu mereka adalah orang-orang yang mencari hadirat Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, kunci untuk memasuki new season, kunci untuk memasuki revival covenant adalah memperbaiki mezbah. Saudara, ketika kita memperbaiki mezbah, maka jalan-jalan yang tidak pernah kau pikirkan akan terbuka bagimu. Tapi satu hal, Tuhan akan membongkar semuanya. Artinya gini, jangan membangun mezbah dengan yang tidak membawa sebuah kualitas hidup. Jangan membawa mezbah tanpa memahami siapa dirimu dan kau tidak mengenali indikasi-indikasi di dalam jiwa dan rohmu yang belum engkau bereskan. Sehingga saudara terkasih, kalau kehidupan kita membawa mezbah-mezbah yang tidak berkenan kepada Tuhan dan ujungnya kita akan menjadi orang yang berputar-putar, yang ujungnya kita tidak mengerti Tuhan yang menguasai kita itu siapa, yang menjadi penghalang besar atas hidup kita itu siapa, dan mengapa kita mengalami sebuah kemandulan rohani. Sebab itu saudara, kita perlu mengenali siapa kita. Kita perlu mengenali indikasi yang di dalam kita ini kondisinya seperti apa. Kekasih Tuhan, kalau setiap hari kita ini jadi orang yang bergaul dengan firman, bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan setiap penyembahan, saya percaya kita tidak jadi orang yang selalu tertekan ketika menghadapi masalah. Dan Tuhan berkata begini, masalah itu bagus nak. Karena lewat masalah itu engkau akan punya batu loncatan untuk mematahkan kemustahilan. Jadi kalau kita belum mengalami masalah yang buat kita tuh besar banget, tandanya kita sedang mengalami kebutaan. Kita sedang mengalami yang namanya ketulian. Karena apa? Karena kita membiarkan zona nyaman itu membungkus hidup kita. Sebetulnya Tuhan bilang gini, masalah itu kok gak usah cari, dia akan selalu ada dalam hidup kita. Betul gak saudara? Kenapa sih? Bisa gak Tuhan itu membuat kita setiap hari tanpa masalah? Bisa gak? Sangat-sangat terlalu bisa. Tapi Tuhan tidak suka anak-anaknya selalu ada di dalam lemak-lemak kedagingan. Kolesterol rohani. Kenapa? Tuhan harus izin, Tuhan kita harus dilatih untuk terus jadi orang yang bukan berlari dengan sangat kuat. Tapi terbang tinggi mengatasi badai dan ujungnya kita melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ketika Tuhan bilang gini, selesaikan demi provinsi untuk Indonesia menyembah. Dan engkau akan lihat sebuah upaya yang besar. Saudara terkasih, mari kita ini perlu mengoreksi diri. Jangan sampai kita membawa mezbah-mezbah yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan, bahkan maaf kata ya, masih ada banyak sampah-sampah yang berbau busuk karena kita pahit. Hati yang pahit, hati yang masih banyak kecewa karena kau belum bisa mengikhlaskan sebuah pengampunan. Kau belum bisa menjadi orang yang care dengan siapapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, saudara. Itu masalah besar. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan membawa sampah, borok, luka. Gak bisa. Tadi waktu saya duduk di situ Tuhan bilang gini, ada yang namanya mezbah anugerah. Nak. Jadi mezbah anugerah itu bagaimana Tuhan? Seperti orang yang sangat-sangat tidak mampu. Dalam keterbatasannya, Tuhan tolong. Tapi kalau terlalu banyak anugerah, Tuhan bilang gini, orang itu nanti bisa lumpuh karena tidak pernah bisa melatih diri dan ambil keputusan. Jadi saudara terkasih, anugerah itu penting. Tapi kalau kita selalu penuh dengan anugerah, justru kita akan semakin menjadi orang yang sangat cacat. Dan saudara terkasih, mari seperti pujian tadi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jadi kalau kita sadar, saya pernah bicara bahwa
hati kita ini ruang maha kudusnya Tuhan. Betul kan saudara? Hati kita ini ruang maha kudusnya Tuhan. Jadi please dijaga. Dijaga kebersihannya, dijaga kesterilannya, dijaga kenyamanan Tuhan di hati kita. Arti kata, jangan engkau terus membiarkan sampah demi sampah yang gak penting itu terus membungkus, menguasai gudang jiwamu. Nah, saudara terkasih, kalau kita tahu bahwa endingnya hati kita ini adalah tempat ruang maha kudus Tuhan, harusnya kita adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dan tidak akan sembarangan. Saudara, mari kita hari-hari ini, pertama Tuhan bilang gini, kalau engkau mau melihat jalan keajaiban, sesuatu era yang baru, kau akan melihat kebangkitan. Pertama, perbaiki mezbah. Perbaiki mezbahmu. Tuhan bilang gini, berapa orang yang harus diperbaiki di situ Tuhan? 90% di tempat ini masih perlu memperbaiki mezbah. Artinya apa saudara? Ada banyak hal mezbah dibangun dengan sembarangan. Karena kurang menghormati Tuhan. Bahkan menjadi rutinitas tanpa sadar, dia mengalami yang namanya kematian chemistry. Saudara, saya percaya perjalanan yang saya alami ini tidak menjadi satu kebetulan. Karena saya tahu pelatihan Tuhan seumur hidup saya selama saya mendampingi suami saya. Saya pernah beberapa kali cerita suami saya itu dinginnya kayak apa dan bla bla. Sekarang jauh lebih lumayan, tapi lumayan saudara. Artinya itu enggak brengsek kayak dulu-dulunya, enggak gimana gitu saudara. Sekarang oke. Tapi belum selesai kata Tuhan. Sampai kamu bisa meradiasi hatinya, mengalami kasih. Mengalami kemanisan yang dari Tuhan. Dan itu saudara, apakah itu akan saya membuat jadi, waduh terpaksa. Gak bisa juga saudara. Saya harus punya cara berpikir Tuhan. Tuhan akan terus membawa saya dalam kesempurnaan. Karena Tuhan gak mau saya hanya jadi lapisan emas. Tapi Tuhan mau saya menjadi emas yang murni. Saudara kekasih, percayalah orang-orang di sekitarmu itulah sarana yang ajaib untuk memurnikan hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah kebaskan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah orang yang sudah disetting Tuhan, yang terbaik, yang tidak boleh hengkang dari kehidupan saudara. Jadi jangan tengking, apalagi doakan dia cepat tutup mata. Saudara akan kualat. Karena apa? Pastikan sekolah saudara sudah selesai dan hasilnya cum laude. Tanpa saudara tengking dan tanpa saudara doa-doakan kedukaan, dia akan pulang dengan sukacita. Karena dia akan bilang gini, gara-gara kamu, aku ini dipakai Tuhan, sakit kabeh. Kamu kira kamu tok yang sakit, aku ya sakit. Tapi puji Tuhan, aku sekarang sudah selesai jadi saranamu. Harusnya kau beri penghormatan aku 7 kali. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan. Terkadang kita ini kan punya banyak alasan nih ya sama Tuhan. Kalau ingin memberi yang terbaik, mau doa, mau puasa, mau ibadah. Sebetulnya aku ini sudah niat tuh Tuhan. Tapi mamaku ini loh, baru aku niat. Tolong ya nanti sapu rumah. Coba Tuhan. Gimana? Setiap kali aku mau bergerak, mamaku selalu banyak alasan. Inilah, itulah, inilah. Saudara, kau tidak tahu. Problem-problem yang Tuhan izinkan itu kau lewati yang tidak mudah. Itu seperti elemen-elemen yang membuat engkau punya poin sensitif ilahi dengan Tuhan. Tapi ketika reaksimu bagaikan kotoran, malah apa? Kau ditinggalkan Tuhan. Jadi dalam hidup ini kalau menjalani setiap sekolah kehidupan dan itu tidak mudah. Sejujurnya Tuhan itu
sedang mempersiapkan hidupmu menjadi maskot ilahi. Jadi itu tidak mudah. Tapi ingatlah itu untuk tujuan yang jauh-jauh lebih mulia dari apa yang kau pikirkan. Kalau misalkan dalam perjalananmu terlalu mudah, terlalu gampang. Sorry Tuhan bilang gini, kau gak punya nilai. Nah. Karena tidak ada yang dilucuti dalam kulit kedaginganmu. Karena tidak ada yang dilucuti dalam setiap korban-korbanmu. Semuanya hanya bicara aman. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari nanti hari Selasa kita akan belajar tentang menguak spirit di balik mesbah. Wais, keren saudara ya. Hati-hati. Karena seringkali itu kita nggak sadar. Dan saudara, apa efek ketika kita membawa sebuah kebanggaan diri? Apa efek ketika kita membawa kesombongan? Apa akibat kita membawa rasa hebat, rasa egois, bahkan kemarahan dan pemberontakan? Efeknya apa saudara? Yang terjadi dalam jiwamu bukan bertambahnya benih Tuhan, tapi benih setan demi setan. Benih Lucifer demi Lucifer akan terus bertumbuh. Karena apa? Kok bisa Bu? Di dalam hadirat Tuhan kok. Tapi permasalahannya, saudara percaya enggak? Setan itu enggak berani ada dalam hadirat Tuhan. 1000% setan paling takut dalam hadirat Tuhan ketika saudara menyembah. Tetapi kalau engkau yang buka hati, buka celah, setan itu sejujurnya takut. Tapi karena kau roh manusia ilahi yang mengundang dia, maka dia bersembunyi di balik semua roh Tuhan yang menguasai hidupmu yang sejujurnya sudah mati. Jadi sarana itu iblis pakai untuk masuk dalam kehidupanmu karena engkau yang mengundang. Contohnya gimana? Saudara kalau lihat Mongol atau siapalah gitu ya. Iblis itu enggak pernah takut, enggak pernah berani kalau ada waktu penyembahan dia masuk, dia enggak berani. Kecuali ya pemimpin pujiannya tidak berbobot. Contoh, pemusik-pemusik itu berzina. Yang di bawah tinggal nambahin aja. Makanya dikatakan setiap hamba Tuhan itu imam. Imam tidak boleh bermain-main dalam kekudusan. Begitu imam bermain-main dalam kekudusan, itu berarti dia melapis hidupnya dengan setan. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, roh jahat tidak akan pernah bisa. Nggak akan tahan di dalam penyembahan. Tapi dia akan datang kepada orang yang buka hati dengan kemarahan, kecewa, luka, iri hati, sombong, keangkuhan. Dia akan masuk karena apa? Engkau yang menarik roh itu masuk menguasai jiwamu. Dan dia akan menambahkan volume demi volume. Saudara terkasih, mari. Di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Makanya seringkali saya bilang jangan ribut. Karena kita seringkali tanpa sadar dipakai sama roh-roh seperti itu. Awalnya cuma ngomong biasa, alang-malang ribut, gaduh dan bla bla. Nah, saudara terkasih, apalagi kalau kita udah nyembah. Waduh, mungkin roh yang tadi cuma di depan, ngibrit keluar saudara. Oke sampai ke parkiran, gak tahan. Saudara, jadi kalau sampai di penyembahan pun engkau masih dikuasai dengan kemarahan, itu tandanya indikasi roh jahat itu sudah menguasai jiwamu. Apalagi kalau engkau enggak tahan, tidak tahan dalam hadirat Tuhan dan kau mau keluar. Ada something spirit yang sedang mengendalikan jiwamu. Hati-hati saudara. Sebab itu kita harus mengenali keadaan kita. Kita harus bisa mengenali kondisi kita. Ini seperti apa sih? Udah beres belum? Kalau belum beres, bereskan di hadapan Tuhan.
sebisanya kau lakukan, selebihnya kau mengandalkan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membuat sebuah perlindungan, tudung yang berlapis-lapis, di mana di dalam kelemahanmu itu ada Tuhan yang melindungi engkau. Saudara terkasih, dan ketika kita ini penuh dengan sebuah pemberontakan dan kemarahan dan kesombongan, bahkan keegoisan, sebetulnya di balik jiwa kita sedang mentertawakan hadirat Tuhan. Dan ujungnya kita tinggal tunggu waktu, kapan kamu akan kegulung. Karena orang yang bermain-main dalam hadirat Tuhan akan terbakar dan mati. Saudara terkasih, saya sadar hari-hari ini Tuhan terus berbicara untuk terus memperbaiki mezbah dan mempersiapkan mezbah untuk rumah Tuhan selanjutnya yang kita punya sendiri. Saudara, kenapa spirit-spirit itu gampang sekali saudara, ya, gampang sekali untuk mengotori jiwa kita. Satu, karena alasannya kita tidak punya yang namanya hati yang penuh dengan kehambaan dan kesejatian. Kalau kita ini punya hati kehambaan dan kesejatian, setiap proses setiap hari yang kita lewati, kita cuma satu kuncinya saudara, ikhlas. Ikhlaskan semuanya. Saudara, kalau kita ini punya yang namanya sebuah keikhlasan, pasti kita akan mudah dengan yang namanya kesejatian. Karena orang ikhlas itu saudara gak akan ada mikir lagi, betul gak saudara? Orang ikhlas ya udahlah, lepasin hatiku ikhlas kok Tuhan. Plong langsung semua. Di pikiran, di hati, di setiap panca indera tiba-tiba sesuatu yang lepas. Nah tapi kalau kita gak ikhlas, repot saudara. Yuk kita akan belajar dari Kain. Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Kain ini adalah spirit-spirit ambisi dan iri hati. Ya, tolong gak usah bolak-balik keluar masuk ya, Rainer. Yang mau keluar, yang masuk, jangan keluar masuk ya. Saya gak bisa, tuh terganggu sekali. Ya, Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Setelah beberapa waktu lamanya. Ya, ini kalau sudah Tuhan merasa terganggu ya. Coba tolong dibacakan. Ya, oke. Saudara kalau Tuhan sudah gak mood, pewahyuan gak akan keluar, itu yang repot. Saya akan bacakan Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berusaha berkuasa. So dikatakan dosa mengintip di mana? Di depan pintu. Ketika Habel memberikan persembahan, ya. Dan Kain juga memberikan persembahan. Bedanya persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Persembahan Kain tidak. Ya. Saudara, ini permasalahannya di mana saudara? Dikatakan gini loh. Habel itu memberikan persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Arti gini loh, dia memberikan segenap hati, memberikan semua yang terbaik, sedangkan Kain memberikan sebagian. Apakah ini perkara nominal?
perkara jumlah, tidak, tapi perkara indikasi hati. Saudara terkasih, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang tidak bermasalah dengan seberapa yang kita mau beri. Tapi di sini adalah yang menjadi takaran dan permasalahan adalah reaksi hati. Seperti Anania Safira. Apakah Tuhan bermasalah ketika dia jual tanahnya dan tidak mempersembahkan kepada Tuhan? Kan tidak. Tapi mereka berdua punya inisiatif menjual dan akan memberikan persembahan itu karena dia mau dilihat oleh manusia. Dan dia berusaha supaya apa yang dia lakukan itu dia mendapatkan kehormatan. Hati-hati di balik apa yang kita lakukan, sepertinya itu perbuatan baik, itu seperti korban, itu seperti melakukan apalah saudara ya, menabur semua yang baik. Tetapi coba cek hatimu. Kenapa kau memberi? Kenapa kau seperti ini? Kenapa kau beribadah? Kenapa kau menyembah? Kenapa kau begini? Kenapa kau melayani? Kenapa? Cek. Kenapa kau datang ke Tuhan? Niatmu apa datang ke Tuhan? Cek. Saudara, biasakan hati ini. Apapun yang kau perbuat, cek. Bahkan ketika kau bicara pun cek. Kenapa ya saya ngomong seperti ini ya? Misalkan saya bilang gini, si A, kamu ini cantik banget loh. Kenapa ya saya bilang gini? Jangan-jangan saya sedang mau menjilat dia. Atau saya sedang punya motivasi sama dia. Atau sebetulnya di balik semua ini, dalam hati saya bilang gini. Siapa bilang kamu cantik? Ada iri. Saudara, mari. Kalau misalkan ya, di jiwa kita ini ya, kalau kita bisa melihat dengan di roh ya, sebetulnya lapisan demi lapisan itu seperti benang. Banyak banget saudara. Yang sebetulnya itu jelek sekali. Cuma kadang-kadang gak kelihatan. Kebungkus dengan pura-puranya kita. Saudara, ayo intinya pagi hari ini, siang hari ini, cek hatimu. Selama ini kamu sudah memberikan mezbah yang terbaik enggak sama Tuhan? Caramu hidup, caramu beribadah, caramu melayani, caramu menyentuh setiap jiwa. Apakah kau sudah beri yang terbaik? Saudara, justru saya ini belajar hari-hari ini. Seperti lebih dikupas sama Tuhan. Nah, contoh ya. Cuman jawab WA. Sikapmu itu loh nak. Loh jawab WA loh. Itu lagi terburu-buru loh. Karena kan saya sudah di deadline Tuhan sekian menit selesai. Dan saya buru-buru. Tapi ketika saya cek hati saya sebentar. Saya itu belajar jadi orang gak pernah bantah Tuhan ya. Ketika ada warning seperti itu. Tak. Kenapa ya? Kenapa dengan saya ini? Saya merasa di OAS itu enggak ada apa-apa. Dan saya cek tanya ke orang itu tadi. Kamu baik-baik dengan jawaban saya? It's okay, gak apa-apa C. Tapi Tuhan yang menyelidiki hati. Ternyata saya kesal sama dia. Kamu ini ya, pancet Itu terus. Gak berubah. Bayangin. Ada suara-suara api asing di jiwa saya yang saya tidak sadar ya. Soalnya saya kesal sama dia. Pertanyaanmu tuh ini terus. Capek saya. Kesel saya. Tapi saya jawabnya, ya udahlah itu aja. Dia yang terima enggak apa-apa saudara. Tapi Tuhan cek hati saya. Di situ saya bilang, waduh. Kebobolan. Terus saya cek lagi, kenapa saya marah? Kenapa saya kesel? Tuhan bilang ini, kamu lagi mangkel sama yang tadi lo. Kamu bangun tidur, step kedua, kamu ketemu sama seseorang, kesel kamu, itu belum selesai, belum kamu beresin. Nah itu sampahnya sampai ke sini. Oh ternyata sampahnya meradiasi. Paham di sini saudara? Ketika kita tidak membereskan dengan si A, terus kita ketemu sama si E. Sampah A tadi belum beres, itu meradiasi sampai kita ketemu E. Pernah enggak saudara gini, marah sama si A tapi semua kena marah, itu saya dulu.
Sebetulnya saya nggak terlalu kesal sama si A ini. Bagi saya udahlah, terserah kamu kalau kamu bebal, udahlah. Saya nggak bisa paksa kamu. Tapi karena ada tadi luar radiasi kedua yang saya nggak beresin. Ternyata itu terus. Terus saudara, Tuhan sindir saya gini, gitu kamu nyanyi. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Saudara tahu nggak jawaban Tuhan apa? Gak usah GR. Aku lagi belas kasih bukan sama kamu. Sama orang yang kamu doain ini kasihan. Oh. GR. Karena saya lagi memang bawa pergumulan seseorang. Dan setelah itu saya nyembah. Dan saya lihat Tuhan itu tersentuh dan dia menangis. Saya pikir karena saya, aduh GR banget. Ternyata Tuhan bilang gini, aku belas kasih sama orang yang kamu doain ini. Kalau kamu sorry, aku gak suka. Saya bilang, loh kenapa Tuhan gak bilang dari tadi? Belajar nangkap hatiku. Belajar nangkap hatiku. Jadi gini saudara, di tengah saya nyembah, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Saudara, Tuhan itu cuma diem, enggak ngapa. Maksudnya nih, tanpa ekspresi, tapi dia nangis. Jadi gini, antara dia kesel sama saya, tapi kasihan sama si A. Kamu lihat nggak tadi ekspresiku gimana? Tenang kan, diem kan, dingin kan? Oh, saya kira ketika saya lihat Tuhan menangis itu karena saya enggak banget kata Tuhan. Tuhan sadis loh saudara. Kalau dia udah kesel, sadis. Kepada siapa? Kepada orang yang dia cintai. Dia berterus terang. Makanya saudara, kalau ada orang berterus terang dengan saudara, bersyukur. Karena di situ engkau melatih Tuhan berterus terang. Kalau ada orang tua, ada orang bilang, ibu, oke, oh enggak apa-apa ibu. Pura-pura palsu, itu waspada besar. Kalau hidupmu suka menikmati palsu, kau masih terlalu jauh dari Tuhan. Tapi kalau engkau jadi orang yang di mana bahkan pemimpinmu, orang tuamu bisa berterus terang tanpa pembatas, itu tandanya Tuhan sudah bisa berterus terang kepadamu. Dan kalau Tuhan sudah bisa berterus terang kepadamu, engkau sudah dekat dalam perkenanannya. Walaupun kau masih belepotan. Jadi jangan bahagia dan bangga kalau orang-orang yang tidak pernah ditegur Tuhan. Jangan-jangan kau masih jauh di pelataran sana. Karena gak ada orang yang menyentuh kamu, menegurmu. Tapi berbahagialah kalau engkau terus di-brand. Berarti apa? Tuhan sedang persiapan besar untuk hidupmu. Untuk engkau dibawa naik Tuhan. Untuk engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan gini, nak cepat, buru-buru, berlari seperti kuda. Jadi saudara terkasih, banyak orang itu punya pemikiran yang bodoh. Ketika dia rasa aman, ketika dia tidak merasa sesuatu yang suka menyentuh di jiwa, menyakiti, melukai, bahkan apapun lah itu saudara ya. Ibaratnya gini, kalau Tuhan gak cari gara-gara, dia bahagia banget. Itu salah. Tuhan lagi membuat apa-apa, membuat engkau apa masih di luar sana. Di antrian. Bukan belum masuk ke ruang check-in. Mungkin masih di parkiran mobil sana, belum check-in. Apalagi di boarding, belum. Masih terlalu jauh. Intinya hari-hari ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan bersihkan aku, tegur aku, didik aku Tuhan. Karena apa? Ketika kau didik aku, tegur aku dan bantu aku,
maka segala yang membelenggu di jiwaku ini terlepas. Sehingga aku bisa menangkap setiap kepekaan-kepekaan yang daripada Tuhan. Dan aku bisa menangkap sesuatu yang kau katakan musim yang baru. Sebab itu saudara terkasih, mari. Pertama kembali ke mezbah, yang kedua adalah miliki kualitas mezbah yang benar. Jangan asal-asalan mezbahmu. Mezbah yang berkualitas. Mezbah yang punya bobot. Mezbah yang punya indikasi sampai surga. Sampai surga ketika kau menyembah. Itu gerbang gak tahan tertutup, terbuka. Kenapa? Karena ada muatan di rohmu yang sangat kuat. Saudara, mezbah yang benar adalah ketika kau meletakkan segala sesuatu kau gak banyak mikir. Kau cuma percaya kalau ini Tuhan, mampukan aku Tuhan berjalan bersamamu. Mampukan aku melewati banyak hal. Kalau orang itu ya saudara ya, terlalu banyak mikir, ujungnya dia jadi orang yang tulalit. Bilang kanan kiri, kalau banyak mikir kamu jadi orang tulalit. Ini semua otak cerdas, makanya banyak mikir semua di sini ya. Di New Season ini kalau sudah terlalu banyak mikir, ketinggalan kereta. Nah, saudara terkasih, Kain adalah orang yang sangat iri hati, sangat ambisi, tapi dia meletakkan korban. Dan ketika Tuhan menegur, mengapa hatimu marah, mengapa mukamu muram, bayangin Tuhan tegur, tapi dia jadi orang yang reaksinya apa? Marah. Ngeri loh, kalau orang sudah ditegur, terus reaksinya marah, itu ngeri banget. Dia bukan melawan manusia, dia melawan Tuhan. Dia sedang merobek sebuah tudung. Saudara, terus Tuhan bicara tentang tudung. Orang yang suka berontak, orang yang suka enggak taat, orang yang suka nyelendek dan berjalan sendiri. Itu dia sedang aktif merobek tudungnya sendiri. Orang yang robek tudungnya tidak ada jaminan. Hari-hari ini Tuhan berkata, mari berjalan bersamaku nak. Dan benar-benar berjalan bersama Tuhan itu ada tiang awan, tiang api. Ada pergerakan, dan ketika kau tidak bergerak, maka tiang awan, tiang api akan meninggalkan kau. Maka segala spirit, segala serangan demi serangan akan melanda hidupmu. Karena apa? Karena kau tidak bergerak dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan berkata, bergerak. Jangan diam, jangan malas. Bergerak cari Tuhan, kejar Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Nyembah Tuhan, nyembah. Dan Tuhan berkata gini, orang-orang yang hari-hari ini membangun sebuah keintiman, menyembah dengan aku, menggali firman, menyembah, menggali firman. Tuhan bilang gini, alam roh itu akan terbuka. Dan saya beberapa hari lalu bilang sama anak saya gini, Rick, saya kasih tahu kamu ya, ada satu kunci rahasia. Dan ini sangat menentukan seberapa kebesaran kemenangan yang akan kau beri. Saya cuma bilang gini, perbaiki mezbahmu. Elia memperbaiki mezbah di musim kekeringan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa Elia itu memerintahkan beberapa kali dia menyuruh orang harus menuangkan air, membuang air, siram, tabur. Kenapa? Karena dia tahu aku lagi memperbaiki mezbah. Seberapapun aku tabur, aku tahu dia akan melipat gandakan semuanya. Asal kita bukan emosi dan ambisi. Tapi bagaimana Tuhan taruh di hati kita. Saudara, itulah mezbah. Mezbah itu arti gini, sesuatu yang manusia enggak mungkin. Dunia bahkan mentertawakan. Tapi ketika kau berani melangkah dan ambil sebuah keputusan dan tindakan, itulah mezbah yang berkenan. Hari-hari ini kau harus bisa menangkap Tuhan dan menjaga hatimu. Yang kedua saudara, Saul adalah orang yang sangat penuh dengan kesombongan dan orang yang tidak punya penundukan diri. Kalau tadi Kain adalah orang penuh ambisi, iri hati dan pemberontak dengan Tuhan. Saul ini sama, orang yang begitu sombong.
Ya, orang tidak punya penundukan diri dan orang yang selalu pintar berargumen. Ketika Samuel bertanya, ya, selalu Saul itu banyak argumen. Ketika peristiwa Amalek, ketika peristiwa Filistin, saudara, selalu Saul ini berargumen. Dan argumennya itu selalu apa? Menimpalkan kesalahan sama orang lain. Nah ini pengecut tingkat dewa. Udah salah, cari kesalahan itu dilemparkan ke orang lain. Ini pengecut tingkat dewa. Kalau tipikal seperti ini tidak berubah dan tidak bertobat. Apapun yang kau datang kepada Tuhan, Tuhan gak akan dengar. Orang yang suka cuci tangan. Untuk apa? Mengakui kesalahannya. Orang yang suka berdebat. Dan tidak pernah menyadari keberadaannya dan memang ini aku salah. Saudara, ketika Saul mempersembahkan korban karena dia takut orang Filistin apa? Menyerang. Saul mendirikan mesbah yang Samuel berkata, nanti ya tunggu 7 hari aku akan datang. Dan ketika Saul nunggu dan Samuel tidak datang, maka tiba-tiba Saul itu melakukan untuk membuat korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan saudara, Daud pun juga sama. Ketika Daud berdosa karena menghitung saudara orang-orangnya, pasukannya. Dan tiba-tiba Tuhan murka. Tuhan memberikan apa? 3 pilihan tulah. Dan ujungnya Daud itu sadar, ini karena dosaku. Daud juga apa? Diperintahkan membuat mesbah. Bedanya kalau Daud itu diperintahkan, kalau Saul tidak diperintahkan. Mereka berdua sama-sama raja. Dan saudara, perbedaan yang kedua, Daud melakukan itu karena apa? Supaya Tuhan memberhentikan tulahnya, supaya tidak mengenai rakyatnya. Tapi kalau Saul dia katakan, karena rakyat hendak apa meninggalkan aku. Mereka terserak dan ingin meninggalkan aku. Saul mau cari aman supaya tidak ditinggalkan penggemar-penggemarnya. Saudara, mesbah-mesbah yang kau dirikan kalau hanya untuk mencari simpati manusia, itu sangat mengerikan. Tapi kalau mesbah yang kau dirikan supaya menolong dan meluputkan bencana demi bencana, untuk menyelamatkan orang, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, itu mulia. Bahkan saudara terkasih, seringkali ini hal yang sepele, seperti deklarasi saja. Ketika orang bersyafaat, ketika orang deklarasi, saya seringkali mencium bau yang namanya mereka bersaing. Oh, dia doa seperti itu, aku akan jauh lebih baik. Nah ini spiritnya terasa, terbau. Saudara terkasih, mari ada banyak hal yang kita harus bereskan tentang mesbah. Jangan ada indikasi-indikasi yang buat itu menjadi api asing, saudara. Dan saudara terkasih, apa sih contoh daripada mesbah-mesbah yang berkenan, saudara? Yaitu adalah mesbah-mesbah yang didirikan oleh Daud, saudara. Mesbah-mesbah yang didirikan oleh Yusuf. Ciri khasnya apa sih, saudara? Mesbah-mesbah yang didirikan oleh Daniel, mesbah-mesbah yang didirikan oleh Ruth, Esther. Ini bicara tentang sifat karakter pribadi tersebut. Artinya gini loh, semua apapun yang kau lakukan, tapi kalau di dalammu tidak beres, di hatimu penuh semak belukar, di hatimu penuh duri, di hatimu penuh sampah, itu yang tidak berkenan. Tapi kalau hatimu tulus, hatimu murni, engkau sejati, engkau orang-orang yang benar-benar meletakkan setiap korban itu dengan sukacita. Hatimu selalu punya ketaatan dan ketepatan. Hatimu selalu punya kemurahan dan pengampunan. Hatimu selalu bersukacita dalam setiap kau bawa korban-korban di hadapan Tuhan. Dan kau tidak merasa itu berat. Itulah mesbah yang berkenan. Jadi sebetulnya bukan apa yang kau bawa. Tapi sumber pembawa mesbah ini bagaimana. Saudara, nanti hari Selasa akan ada perjanjian tentang mesbah keintiman. Artinya gini, saudara. Tuhan itu mau
setiap kita di tahun 2023 adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Sangat dekat. Entah gimana caranya Tuhan merekayasa, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang lebih berkuasa di atas semuanya. Tuhan bilang gini, ingat nak, God's covenant. Aku yang memberi janji. Aku pemberi janji. Jadi aku harus punya inisiatif bagaimana orang-orang yang kuberikan perjanjian ini bisa masuk dalam penggenapannya. Jadi dia tuh seperti bapak yang selalu memikirkan gimana ya anak-anaknya ini bisa mewarisi perusahaan yang akan diwariskan. Anak-anaknya bisa mewarisi kekayaan yang dia wariskan. Terlepas mungkin saudara tidak terlalu berpikir gimana ya Tuhan supaya aku ini hidup di dalam new season. Supaya aku ini bisa punya kebangkitan. Saudara, saya lihat saudara tidak terlalu banyak lo mikir ini. Merenungkan ini sungguh-sungguh. Tapi belas kasih Bapa kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa tahu dia ini masih punya indikasi ketulusan. Hanya saja dia ini malas dan banyak alasan. Kadang-kadang saudara, kalau saya renungkan ya, kita punya Tuhan itu yang luar biasa hebat, kasihnya sempurna. Apapun belepotan anak-anaknya, apapun belepotan hamba-hambanya, cintanya itu besar sekali. Kadang-kadang gini loh, dalam kekesalan hatinya, terpaksa dia harus tarik. Supaya apa? Kalau enggak tak gini kan anakku ini enggak jadi. Terus kalau enggak jadi dan pintu sudah tertutup, aku enggak bisa bayangkan anakku jadi apa nanti ini. Ingat 5 darah yang bodoh dan kalau sampai pintu gerbang tertutup, ini jadi apa anakku? Dan dia tidak rela dan tidak siap kehilangan anak-anaknya. Sebab itu nanti saudara ada momen sekali lagi ini tentang sebuah perjanjian Tuhan. Itu dia bayar dengan air mata karena mencintai kita. Memastikan sampai kita ini benar-benar menjadi orang yang punya jaminan daripada Tuhan. Untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saudara, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, sejujurnya manusia ini kan gak bisa setia. Tuhan bilang ini iya. Sejujurnya manusia ini kan rapuh Tuhan. Iya. Dan sejujurnya manusia ini penuh dengan tipu jahat. Yang punya banyak alasan. Tuhan bilang, iya. Tapi bukankah kasihku lebih besar? Saudara, sekali lagi. Dia yang terus berusaha memikirkan bagaimana saudara bisa menang di tahun 2023 ini. Dia yang terus memikirkan bagaimana saudara bisa go untuk memasuki kemenangan di tahun ini. Dan saya berharap saudara juga harus belajar mengimbangi hatinya. Mengerti perasaannya. Memahami setiap pengorbanannya. Jangan ada orang-orang yang malas. Tuhan hanya bilang gini, perbaiki mezbahmu nak, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, perbaiki keintimanmu, perbaiki cara engkau membaca firman Tuhan, perbaiki cara engkau melakukan firman, perbaiki cara engkau beribadah, perbaiki cara engkau melayani. Saya tanya itu simpel enggak? Simpel enggak? Simpel sebetulnya. Tuhan enggak bilang gini, nah tidur ya di kuburan 7 hari 7 malam. Cari kembang 7 rupa. Tuhan gak minta yang aneh-aneh. Doa puasa 1 bulan penuh. Tuhan gak minta yang aneh-aneh. Yang dia minta ini simple. Tapi bagaimana kita punya reaksi saudara? Mari di hati kita punya nyanyian seperti ini. Bapakku rindu
saudara, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Saudara, mari minta sama Tuhan, Bapa, ajar aku dekat, ajar aku mengenalmu. Gimana sih Tuhan mengenalmu? Saudara nggak usah ngapa-ngapain, renungkan saja. Gimana ya mengenal Tuhan ya? Gimana ya memahami hatinya, perasaannya. Saya percaya kalau saudara serius, benar-benar serius merenungkan itu. Gimana ya new season ya, gimana ya revival, kebangkitan demi kebangkitan, bukan cuma sesaat, tapi terus bangkit, terus bangkit, terus bangkit sampai aku mengalami bang dengan yang namanya keajaiban. Gimana ya caranya? Terjadilah sebuah motivasi diri ketika kau sungguh-sungguh menginginkannya. Tapi kalau kau cuma sekedar lewat, ya sudahlah, terima selendang, selesai. Gak bisa. Setiap hari renungkan. Renungkan. Bapakku pintar, ayahkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Setiap kalimat demi kalimat benar-benar direnungkan, diimajinasikan, benar-benar ditaruh di dalam kedalaman-Mu yang sangat dalam. Maka engkau akan menemukan yang namanya titik roh kehidupan. Itu yang terus nembus ke hati Tuhan. Saudara, di hari Selasa nanti, saya minta semua pakai bajunya putih ya. Kita persiapkan hati dan mulai sekarang saudara sudah mempersiapkan kerinduan dengan Tuhan. Tuhan, kerinduanku cuma satu, berjumpa dengan pribadi. Tenggelamkan aku di dalam hadirat-Mu Tuhan. Supaya aku bisa menepati setiap perjanjian yang Kau mau aku genapi di New Season dan Revival Covenant ini. Tujuannya apa? Supaya dunia lihat hidupku, mereka melihat Tuhan. Dan Kau dimuliakan. Karena aku yang tadinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tiba-tiba Kau bawa aku naik terbang tinggi. Tiba-tiba Engkau bawa aku kepada promosi-promosi yang ajaib. Dan hatiku ini terlalu percaya Tuhan. Buat engkau yang sedang mengalami jalan buntu. Coba satu ini aja, perbaiki mesbah. Tapi dengan catatan, hatimu harus beres. Hatimu harus benar. Jangan banyak sampah, jangan banyak maunya, jangan banyak sesuatu yang buat Tuhan gak nyaman. Saudara, ibarat saudara ini seperti kamar. Kalau di mana engkau punya kamar bersih, tertata rapi, sejuk, nyaman. Saya tanya, kau betah gak di kamar itu? Betah. Tapi kalau sudah jorok, bau, berantakan, astagfirullahaladzim. Rasanya mau kabur dari kamar itu, saudara. Coba belajar dari hal yang kecil, ranjang aja lo. Gimana selalu rapi ranjangnya. Begitu lihat, enak ya, duduk lebih enak, geblak lebih nikmat. Buat Tuhan di hatimu seperti itu. Karena apa? Kau rajin membersihkan hatimu.
dengan tidak ada perdebatan. Bahkan kau selalu tanya, Tuhan apa lagi? Ada orang-orang ini, ada 2 orang yang selalu bilang gini, Mami apalagi Mami, persiapannya gimana? Kira-kira kita apa? Tiap hari saudara, 1 hari enggak tahu berapa kali terus tanya. Saya bilang gini, sing memburu kememburuan, sing meneng kemenengan sampai mati beku. Nah seperti ini. Saudara, karena apa? Kerinduannya menyenangkan Tuhan. Terlepas menyenangkan Tuhan itu tidak mudah. Saudara percayalah, tahun ini tahun kemenangan buat setiap kita. Kita harus jarah kemenangan itu. Karena Tuhan sudah menyediakan itu menjadi bagian yang harus kita duduki. Sebab itu saudara terkasih, mari responi hati Tuhan, perbaiki mezbah, bereskan hati, kejar Tuhan, renungkan apa sih Tuhan new season, apa sih Tuhan revival covenant, apa sih Tuhan Indonesia menyembah itu, seperti apa ya Tuhan, seperti apa. Gimana aku bisa mengejar Engkau, mengejar hadirat-Mu. Bahkan Tuhan Kau tahu aku ini kering loh Tuhan, kering mati bahkan. Nangis saudara. Nangis sama Tuhan. Kalau hatimu tuh kering, nangis sama Tuhan. Nggak harus selalu duduk diam. Nggak saudara. Kemanapun kau pergi mandi pun. Lebih bagus kalau kau mandi. Pada saat kau mandi. Bilang Tuhan, aku ini kering loh Tuhan. Tolong kalau kau nggak tolong aku ini mati loh Tuhan, mati. Dan ketika kau siram air. Ketika kau ada di shower. Tuhan seperti ini basahi hatiku. Kalau enggak aku mati loh Tuhan, tolong aku. Kalau kau enggak bisa mengerang di ruang doa, mengeranglah di kamar mandi. Saya ngomong serius loh ini. Dan kau akan alami Tuhan. Kamar mandi tempat kau dibersihkan. Bukan cuma tubuhmu, jiwa rohmu dibersihkan. Pikiranmu bahkan yang seringkali berdebat sama Tuhan. Bersihkan pikiranku ini Tuhan, bersihkan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Makanya kalau di kamar mandi siapin minyak atau apa tuh saudara. Mau mandi semprotin dulu. Tuhan tahirkan aku. Terus mandi. Dan ketika kau mandi bilang Tuhan bersihkan aku terus. Jangan berhenti bersihkan aku Tuhan. Walaupun aku teriak, nangis, berontak. Terus bersihkan. Jangan pernah dengar suaraku Tuhan. Pokoknya mampukan aku. Saya percaya. Kau keluar dari kamar mandi. Kau sukacita. Apalagi kalau kau keramas. Katakan Tuhan. Selai rambut ini tidak akan pernah jatuh tanpa seizin-Mu. Dan aku percaya Tuhan. Selai rambut ini juga menjadi kekuatan di dalam Engkau. Dan tidak terputus sedikit pun. Kalau kau terus membersihkan caraku berpikir. Kau mentahirkan caraku berpikir. Bahkan kau tambahkan aku hikmat kecerdasan. Demi kecerdasan. Bahkan ajari aku cara berpikirmu Tuhan. Mari saudara, setiap hari. Rajin tahirkan seluruh panca inderamu. Khususnya ketika kau mandi. Ketika kau perjamuan. Mulai sekarang. Mezbah. Itu bicara sesuatu yang dikuduskan. Ditahirkan, dibersihkan dari hal-hal yang kecil. Dan Tuhan bilang begini, hari-hari ini coba puasa yang namanya situs-situs yang gak penting. Film-film Korea apapun, belajar sterilkan untuk tahun ini punya keputusan. Kenapa? Supaya Tuhan lihat keseriusanmu seperti apa. Kalau kau capek, istirahat. Tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu. Saudara, saya ini dengar firman satu hari, bisa 7 kali khotbah, bisa lebih. Dan 1 kali khotbah, saya kadang bisa dengar sampai 4-5 kali. 1 kali khotbah. Karena saya bukan orang yang sok pinter, saya gali. Setiap ada kata-kata yang sesuatu nih ya, saya ulang lagi, saya ulang lagi.
sampai Tuhan membuka rahasia yang terlalu dalam. Bahkan yang orang itu gak ngerti saya ketika dia ngomong. Karena satu kali, beberapa kali ada firman, ada khotbah dan saya ngomong, Bu saya temukan ini. Wow, itu gimana? Lah orang yang khotbah malah tanya sama saya. Ketika Ibu sampaikan, kok hati saya penasaran. Saya tanya Tuhan sekali gak dijawab. Terus saya tanya, sampai saya kejar Tuhan dan Tuhan bukakan ini. Dan dia bilang, wow. Kita harus punya kekuatan yang di roh ini untuk menyelesaikan new season, untuk menyelesaikan revival covenant. Ya, saudara, nanti Selasa kita akan bicara mengupas lebih dalam lagi, dan saya berharap saudara terus minta rahasia dibukakan sama Tuhan. Ya, menguak rahasia spirit di balik mezbah. Ya, saya lihat ini contoh. Ketika Tuhan bilang bawa tabut ke gereja. Ya saya ini kan orang yang gak suka banyak tanya. Suruh bawa ya saya bawa. Semalam Tuhan bilang gini. Kebetulan Maria lagi di mall, saya bilang. Suruh cari baju putih. Langsung saya telepon, cari baju putih. Ini yang saya pakai ini. Ini masih bau toko, belum dicuci. Tapi bilang, Tuhan belum dicuci. Gak apa-apa, aku tahirkan. Yes. Dan Tuhan bilang, bawa tabut. Setelah tabut, dibawa ke sini. Maria bilang gini, Mami, itu bunganya Kak Tanti bagaimana? Tuhan bilang, taruh di depannya itu. Wih, kok penuh anugerah, wih. Jok sombong. Ya. Maunya saya taruh bawah ini saudara. Tuhan bilang gini, enggak apa-apa nak, taruh di belakang hadiratku. Itu anugerah. Yang sering kali kita enggak ngerti tiba-tiba dan tiba-tiba. Saudara, dan hari ini Tuhan bertanya pada kita, maukah engkau selalu ada di dalam hadiratku? Engkau di belakangku dan aku di depanmu. Ketika aku di depanmu, tidak ada jalan yang tidak bisa kau lalui. Tidak ada jalan yang tidak akan terbuka. Mari saudara, respon hati kita. Tuhan, taruh aku di belakangmu. Dan berjalanlah di depanku. Buat aku berjalan dalam penyertaanmu seperti tiang awan, tiang api. Mari siapkan hati saudara.